Selamat pagi anak-anak yang terkasih, anak SDK Santo Yosef yang suster banggakan dan yang hebat. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian beserta seluruh anggota keluarga senantiasa sehat karena mematuhi protokol kesehatan. Suster bersyukur karena boleh bergabung di SDK Santo Yosef yang tercinta ini. Suster akan mendampingi kalian khususnya dalam muatan pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Perkenalkan, suster diberi nama Suster Maria Crescentia Abdi Kristus yang biasa dipanggil dengan Suster Crescent atau Suster Kris yang lebih muda. Terima kasih, selamat belajar. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, suster mengingatkan ada 2 prokes yang harus kita taati sebagai warga negara dan juga sebagai orang beriman. Nah, apa 2 prokes itu? Yang pertama, protokol kesehatan jasmani yang kalian sudah hafal, 2M dan 2B. Yang 5M tentunya kalian sudah hafal. Setelah menambahkan 2B di rumah, yaitu belajar dan berdoa. Kemudian protokol kesehatan yang kedua yaitu sebagai orang beriman ada protokol kesehatan rohani sama, yaitu 5M 2B. 5M-nya mengasihi, memahami, menghargai, melayani, mengampuni, dan berdoa berbahagia. Jadi kita harus menjaga imun kita dan juga iman kita agar tetap tangguh. Pembelajaran pada hari ini dengan tema hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ini pelajaran yang kedua. Namun sebelum kita mulai pelajaran, kita lihat bersama tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa. Ada 3. Yang pertama, membedakan antara hak dan kewajiban. Kedua, menilai sikap sebagai warga negara. Dan yang ketiga adalah menemukan keteladanan Yesus dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Mari sebelum kita hafali belajar kita berdoa bersama dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah menciptakan kami dan menghimpun kami di dalam masyarakat, serta menghendaki kami menjadi warga negara Indonesia. Bantulah kami agar kami dapat memahami dan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban sebagai warga negara, sehingga kami mendapatkan apa yang menjadi hak warga negara. Sebagaimana Yesus ajarkan dan berbuat sebagai warga negara. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa Yosef, lindungilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, mari kita ingat kembali apa artinya hak dan kewajiban itu. Dari kelas 1 kita sudah diajari tentang hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang kita peroleh atau kita dapatkan. Kemudian kewajiban yaitu segala sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau ingin mendapatkan hak, kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu.
Kita lihat bersama-sama contoh hak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu kebebasan beragama. Kita sebagai warga negara diberi kebebasan beragama sesuai dengan sila Pancasila yang pertama. Maka di negara kita ada keanekaragaman agama. Yang kedua, mendapatkan kasih sayang. Yang pertama adalah mendapatkan kasih sayang dari orang tua di dalam keluarga, kemudian di sekolah dapat kasih sayang dari guru. Kemudian ini yang sedang kalian perjuangkan, yaitu memperoleh pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal. Orang tua mempunyai kewajiban yaitu mendidik anak-anak, maka kalian disekolahkan supaya memperoleh pendidikan. Keempat, menggunakan fasilitas umum. Pemerintah sudah menyediakan banyak sekali fasilitas umum yang tentunya kalian sudah hafal, sudah tahu karena kalian sudah kelas 6. Kemudian mendapatkan nilai dari guru. Kalau kita sekolah untuk mengetahui sampai seberapa kita memahami ilmu yang kita dapatkan, ada tugas-tugas atau ulangan dari guru. Nah, kalau ingin mendapatkan nilai dari guru, maka kalian harus melaksanakan kewajiban dulu yang diberikan oleh guru. Kemudian yang ke-6 yaitu hak untuk hidup layak. Kemudian contoh kewajiban, ini hanya beberapa contoh ya, kalian bisa menambahkan sendiri, mencari sendiri karena dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah banyak diberi contoh oleh guru-guru kita. Ini sebagai pelajar kita sekolah itu mempunyai kewajiban untuk membayar SPP atau uang sekolah. Sebagai warga negara kita membayar pajak. Pajak itu ada macam-macam. Kalau orang tuamu mempunyai mobil, ada pajak mobil, pajak motor, kemudian juga pajak tanah, pajak bangunan. Sekarang juga kalau mendapatkan gaji itu ada pajaknya juga, membayar pajak. Kemudian mematuhi tata tertib baik di sekolah maupun di rumah, terutama sekarang yaitu di rumah. Di rumah pasti juga ada tata tertib yang mungkin tidak tertulis, kalau di sekolah itu tertulis, tapi kalau di rumah itu kebanyakan tidak tertulis. Kemudian membela negara, menjaga nama baik negara. Nah, mari kita lihat bersama-sama hak dan kewajiban menurut kitab suci, melalui kitab suci. Kalian yang mempunyai kitab suci bisa dipersiapkan. Dibuka dulu dari Matius bab 17 ayat 24 sampai 27 dan Matius 22 ayat 15 sampai 22. Mari kita baca bersama-sama. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya,
memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu." Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak, setelah mendengarkan sabda Tuhan tadi, mari kita lihat bersama-sama apa hak dan kewajiban Yesus. Yang pertama yaitu hak untuk mengajar di rumah ibadat. Yesus mempunyai hak mengajar di rumah ibadat. Maka Yesus selalu datang ke rumah ibadat karena akan mengajar di sana. Kemudian yang kedua yaitu hak memperoleh keluarga. Maka kedatangan Yesus di dunia juga dia mendapatkan keluarga di Nazaret, yaitu menjadi putranya atau anaknya Bapak Yosef dan Bunda Maria. Yesus diasuh oleh Bunda Maria bersama Bapak Yosef di grup Nazaret. Maka sering kita dengar yaitu dengan sebutan Yesus adalah dari keluarga kudus Nazaret. Keluarga-keluarga Kristiani, keluarga-keluarga Katolik itu meneladan keluarga kudus Nazaret, yaitu Yesus, Maria, dan Yosef. Kemudian yang ketiga, hak untuk mewartakan kabar gembira. Kedatangan Yesus ke dunia adalah membawa warta gembira, mewartakan kerajaan Allah. Jadi tujuan utama dari Yesus adalah
mewartakan kabar gembira. Kedatangan Yesus membawa kegembiraan. Kita juga berharap agar Yesus selalu datang di rumah kita. Nah, tadi di awal itu ada tulisan, kamu di rumah saja, biarkan aku yang datang ke rumahmu. Ya. Jadi kita berdoa agar Yesus datang ke rumah kita untuk mewartakan kabar gembira bagi kita semua. Berikutnya adalah kewajiban Yesus itu apa? Yaitu sama dengan kita warga Indonesia, yaitu membayar pajak. Tadi dalam Matius 17 sudah diceritakan bahwa mereka, Yesus bersama para muridnya, diminta untuk membayar pajak. Kemudian merayakan Paskah. Kewajiban agama Yahudi yaitu merayakan Paskah bersama-sama. Itulah hak dan kewajiban dari Tuhan. Nah, anak-anak yang terkasih dan yang hebat, apa pesan dari pembelajaran hari ini sebagai warga negara Indonesia dan juga sebagai warga gereja? Sama, yaitu kita harus taat pada aturan yang berlaku. Sebagai warga negara Indonesia, banyak sekali aturan-aturan yang berlaku untuk kelancaran kehidupan dalam pemerintahan. Terutama saat ini adalah kita harus mematuhi aturan pemerintah, yaitu protokol kesehatan demi keselamatan diri kita dan juga orang di sekitar kita. Kemudian kita akan mendapatkan hak kalau kita sudah melakukan kewajiban. Kemudian ada tugas untuk KD 4.1 yaitu praktek atau keterampilan kalian, yaitu membuat slogan yang isinya mengajak orang lain untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Buatlah sebagus mungkin. Boleh pakai PowerPoint yang mempunyai laptop, juga boleh dalam bentuk video, boleh dalam bentuk poster. Intinya yaitu mengajak orang lain melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Oke, anak-anak, jelas? Selamat belajar. Tuhan memberkati. Dan jangan lupa terapkan protokol kesehatan jasmani dan protokol kesehatan rohani, yaitu dengan menerapkan 5M 2B.